Jadi apa sih sebetulnya gambar gambar Allah serupa dan segambar dengan rupa kita itu maksudnya apa sih? Nah, manusia makhluk yang mulia yang memiliki kebebasan. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Nah, namun kebebasan itu harus selaras dan sinkron dengan penciptanya dalam hal pikiran, kehendak, dan perbuatan. Kenapa? Allah memiliki itu juga, punya pikiran, kehendak, dan perbuatan. Kita sudah lihat tadi bahwa segambar dan serupa itu bukan soal apa yang kelihatan, tetapi tentang pikiran, kehendak, dan perbuatan. Satu dulu, cobain Mungkin berapa. Bu Gina bisa di silent dulu. Eh, jadi yang Allah ciptakan adalah manusia yang ciptaan itu, yang punya pikiran, punya kehendak, dan perbuatan yang sinkron dengan penciptanya, gitu. Segambar dan serupa dengan dia. Jadi berapa kali saya gambarkan bahwa seperti bayangan, bayangan itu bukan diri kita, tetapi bayangan itu bergerak sesuai dengan aslinya. Kalau tangan saya ke kiri, maka bayangannya akan ke kiri. Tangan saya ke kanan, maka bayangannya akan ke kanan. Jadi manusia ciptaan awal sebelum masuk jatuh dalam dosa, dia bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Karena semua yang dilakukan itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, maka dia menguasai bumi begitu. Nah, manusia yang sempurna tak berdosa hidup dalam kebenaran Allah yang sempurna. Satu, sejalan dengan kehendak Allah oleh pimpinan Roh. Dua, memiliki relasi hubungan yang intim dengan Allah. Boleh dibeda seperti suami istri begitu ya. Menjadi satu, sinkron. Manusia hidup berorientasi, berfokus hanya pada kehendak Allah atau penciptanya. Jadi fokus manusia yang belum jatuh dalam dosa adalah hidup berfokus hanya pada kehendak Allah. Pikirannya dipimpin oleh Roh, kehendaknya juga sinkron dengan kehendak Allah, eksekusinya, perbuatannya juga sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Bapa itu sumber segala sesuatu. Yang untuk dia kita hidup. Jadi kalau kita hidup itu orientasinya bukan untuk diri kita. Bukan untuk memenuhi kehendak kita, keinginan kita, tetapi memenuhi kehendaknya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Karena Allah atau Bapa itu tidak kelihatan, pribadinya dinyatakan kepada manusia melalui firman-Nya yang menjadi daging namanya Yesus Kristus. Begitu. Karena kalau misalnya ada satu pribadi yang tidak kelihatan, tidak bersuara, ya kita nggak tahu ada dia, keberadaannya nggak tahu. Tetapi melalui firman-Nya, melalui perkataannya, kita jadi kenal pribadi itu, pribadi Allah. Yang dinyatakan melalui firman-Nya menjadi manusia Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia kita hidup. Bapa menciptakan segala sesuatu yang ada melalui firman-Nya. Oke, berikutnya. Dalam Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Diberi kebebasan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dulu saya nggak ngerti ini sebetulnya apa sih buah tentang yang baik yang jahat. Masa manusia nggak boleh tahu tentang yang baik dan yang jahat gitu. Tapi Allah Allah larang gitu untuk melakukan itu. Nah, dosa adalah pemberontakan pada kebenaran Allah atau tidak mengikuti atau menolak kehendaknya. Yaitu, maaf, saya geser, mengikuti kebenarannya sendiri eh, menurut apa yang dipandang yang baik gitu. Dosa hamartia adalah meleset dari sasaran, tidak sempurna.
Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 22 dikatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Duh, tadi tuh nggak boleh makan gitu, tapi sekarang tahu tentang yang baik dan jahat. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, pikirannya, kehendaknya, tindakannya, perbuatan itu sinkron dengan Allah. Sinkron dengan kebenaran Allah. Nggak ada yang lain. Tetapi ketika manusia itu memilih untuk mengikuti hikmatnya sendiri, mengikuti bujukan si iblis untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, manusia melakukan pemberontakannya. Manusia memilih untuk tidak taat mengikuti kehendak Allah, pikirannya Allah, tetapi lebih memilih memakai hikmatnya sendiri karena dia merasa bahwa hikmatnya itu bisa lebih baik daripada hikmatnya Allah. Nah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan mencegah oleh kasih karunia ketika manusia itu mulai berontak kepada Allah, memakai hikmatnya sendiri untuk hidup dengan caranya sendiri. Kalau itu diteruskan akan menjadi semakin jahat, manusia akan menjadi semakin menjauh dari Allah. Oleh karena itu, Tuhan mencegahnya untuk memakan buah kehidupan, karena itu akan menjadi manusia menjadi jahat selama-lamanya di dalam kekekalan, dicegah oleh Allah. Manusia telah jatuh, hidup berfokus untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan kehendak Allah lagi. Jadi bedanya manusia yang sempurna yang tidak belum jatuh dalam dosa dan manusia yang jatuh dalam dosa, orientasi fokus hidupnya itu sudah berbeda. Yang pertama adalah hanya berfokus kepada Allah saja. Yang kedua, mulai berfokus pada dirinya sendiri. Atau kehendak dan pikiran di luar kehendaknya Allah. Keadilan dan kasih karunia. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan dia adalah setia dan adil. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya, maka pasti akan digenapinya. Pasti akan dilakukannya. Kalau kita bicara tentang keadilan, biasanya bicara tentang hukum. Hukumnya Allah tuh apa sih? Yaitu perkataannya sendiri, firmannya sendiri. Kalau Tuhan bilang bahwa upah dosa adalah maut, dan maut itu adalah terpisah dengan Allah, maka manusia jatuh dalam dosa, pasti dia terpisah dari Allah. Ketika sebuah kesalahan dosa dilakukan, pasti ada hukumannya. Dan Tuhan tidak pernah membatalkan itu. Kekristenan berbeda dengan yang lain adalah ketika eh, kalau yang lain ketika diampuni nggak jadi dihukum. Berbuat dosa lagi, dihukum lagi. Lalu minta ampun nggak jadi dihukum. On off, on off. Di kekristenan nggak gitu. Sekali kamu melakukan kesalahan, maka hukuman itu pasti dilakukan. Tetapi di dalam kekristenan ada satu hal lagi. Selain dari keadilan Allah, maka ada juga namanya kasih karunia. Kasih karunia. Kasih karunia itu adalah bahwa ketika kita layaknya dan sudah seharusnya menerima hukuman itu yang merupakan keadilan Allah, Allah memberikan pengampunan, kesempatan pengampunan. Kita nggak berhak terima itu. Tetapi namanya kasih karunia itu kita diberikan. Itu anugerah. Kenapa begitu? Karena Allah menginginkan persekutuannya itu dengan manusia itu tidak terputus. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Dia ingin memulihkan relasi itu, hubungan itu. Sehingga di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu dijadikan, Tuhan Allah sudah
menentukan putranya Yesus Kristus untuk menjadi penebus kesalah dosa manusia itu. Ini misteri yang buat saya luar biasa. Ketika resiko itu bahwa manusia dengan kehendak bebasnya bisa jatuh dalam dosa, Tuhan ambil itu untuk menunjukkan bagaimana tentang kasih Allah itu gimana. Jadi di dalam kemahatauannya, Allah sudah tahu bahwa manusia kemungkinan akan jatuh di dalam dosa. Tetapi solusinya sudah diberikan, disiapkan oleh Allah. Yaitu telah menentukan melalui anaknya, firman yang jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Nah, kasih bukan transaksi, tetapi ketaatan. 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan gini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ini manusia nih ya, Paulus bilang, kalau aku memberikan semua yang ada padaku, semua hartaku, semua milikku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, bahkan sampai mati sekalipun, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi segala sesuatu yang kita berikan, baik kepada Tuhan, baik kepada manusia, kalau landasannya bukan karena kasih, maka hal itu menjadi sia-sia. Nah, ternyata banyak juga orang yang belum tahu, sebetulnya kasih itu apa? Kasih yang pertama kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Orang yang berdosa ini, kita ditebus, dosa-dosa hukuman kita dibayarkan, tapi disebutkan juga bahwa Allah adalah kasih. Nah, bagaimana kita bisa membalas kasih Allah? Supaya apa yang kita lakukan semuanya dengan motivasi yang benar. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini sebentar. Nah, ini sangat berkaitan dengan bahwa jika kita melakukan banyak hal, termasuk persembahan, termasuk pelayanan kita, kalau kita tidak dalam hidup kita, tidak menuruti, mentaati perintah Tuhan, artinya kita lakukan semua itu sebagai alat transaksi. Contohnya begini, kita manusia berdosa, yang punya dosa yang tetap dipegang begitu. Kita sulit melepaskannya. Tapi supaya balance, kita sumbang kasih banyak persembahan. Kita kasih tolong orang lain. Kita mengambil peran sebagai pengerja. Kalau perlu sebagai pengkhotbah. Tapi dosa itu nggak kita beresin. Itu sama aja kita lagi transaksi sama Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sebelah. Hukumnya adalah antara dosa dan pahala. Pahala menghapuskan dosa. Begitu ya, supaya balance. Di kekristenan nggak berlaku seperti itu. Tuhan bilang, bangsa ini menyembah aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Kalau engkau sedang memberikan persembahan, tapi engkau mengingat tentang kesalahan saudaramu, stop, balik, bereskan hubungan dengan saudaramu. Lakukan perdamaian, ampuni dosanya, baru kamu balik lagi ke aku. Jadi Tuhan ingin kita membereskan dosa-dosa kita. Problemnya diberesin dulu, jangan jangan kompensasi itu dengan persembahan kita, pujian kita, pelayanan kita. Tuhan nggak mau yang begitu. Maka jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan sebagian perintahku. Ini kekristenan. Dan kalau kita renungkan, ini luar biasa banget.
Nah, balik. Tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah memulihkan hubungan Allah dengan manusia yang terpisah karena dosa pemberontakan. Adam dan Hawa kan diusir ya dari Taman Eden. Kenapa? Karena yang kudus dan yang dosa itu nggak bisa bersatu. Dia diusir, terpisah dari Allah. Jadi tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dunia pertama adalah untuk penebusan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 ayat 9-nya, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil. Artinya dia pegang firman-Nya. Kalau kamu tidak mengaku, ya kamu dalam hukuman. Kalau kamu mengaku dosamu dan meminta ampun, maka kamu mendapatkan pengampunan. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Tanpa ada penyucian kesalahan, tanpa ada penebusan dosa, relasi kita dengan Allah tidak bisa dipulihkan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Jadi bukan hanya tentang penghukumannya yang ditebus, tetapi ditebus, ditarik dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup yang masih berkubang di dalam dosa. Bukan ditebus terus lalu orang santai-santai aja gitu. Penebusan itu harus kita maknai, kita pahami adalah bukan kalau gitu berarti buat dosa dosa aja yang lagi nanti kan diampuni lagi. Enggak. Penebusan itu pertama dia Tuhan Yesus oleh darahnya, oleh kematiannya hukuman kita ditebus. Tetapi dia menarik kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang lama. Ditarik, diangkat, mau dipindahkan. Itu yang pertama, penebusan. Yang kedua adalah restorasi. Tuhan Yesus menginginkan manusia yang ditebus ini dipulihkan kondisinya dan dikembalikan seperti ciptaan membaru, ciptaan yang awal yang belum jatuh dalam dosa. Menjadi manusia ciptaan baru. Makanya restorasi ini yang di atas adalah kasih karunia. Tapi yang di bawah itu adalah kalimatnya yang kita kenal adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena proses restorasi membutuhkan respon Allah yang memulai, tapi kita harus meresponi. Caranya gimana? Di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini nanti hubungannya ada dengan perencanaan. Jadi, yang perlu dilakukan oleh manusia yang sudah ditebus itu adalah mulai berjuang untuk mengalihkan fokus hidupnya, orientasi hidupnya dari self-centris kepada diri sendiri, kembali kepada Allah sang pencipta itu. Kenapa begitu? Karena dia sudah lebih dahulu mengasihi kita, respon kita adalah mengasihi dia dengan melepaskan fokus pada diri sendiri untuk fokus kepada Allah. Kalau Allah sudah mengasihi kita, maka dia ingin kita mengasihi dia. Di atas dikatakan, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Benchmarknya itu. Kalau coba tanya pada diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Benchmarknya Tuhan cuma satu. Kalau engkau benar mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala perintahku. Bukan cuma kasih persembahan bermiliar-miliar. Bukan mulut kita memuji-muji dia terus. Bukan. Bukan hanya itu maksud saya ya. Bukan dengan kompensasi pelayanan kita. Bukan. Tapi segala perintahku itu kamu jalankan. Kenapa sih segala perintahku itu harus kamu jalankan? Supaya orientasi kamu tuh gak kemana-mana. Gak kepada dunia ini. Gak kepada bujukan iblis.
nggak pada keinginan untuk memuaskan keinginan diri kamu sendiri. Supaya kamu terselamatkan. Kamu nggak melenceng-melenceng, maka fokusnya hanya padaku, gitu loh. Sebetulnya Tuhan butuh nggak sih semuanya itu? Tuhan tuh, Tuhan nggak punya kebutuhan karena Dia punya semuanya. Dia bisa bikin dari nggak ada menjadi ada. Kalau kita kan punya kebutuhan karena ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Kalau Tuhan punya semuanya, Dia nggak punya kebutuhan. Dia punya keinginan. Keinginannya apa? Keinginannya adalah Dia mengasihi manusia dan manusia mengasihi Dia. Punya relationship yang bagus, yang intim begitu. Kalau kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup dalam kebenarannya, hidup sesuai dengan firman-Nya, mencari kehendak Allah, semuanya itu kebutuhan-kebutuhanmu, don't worry. Tuhan akan tambahkan itu buat kamu. Mau tambahannya secukupnya, mau tambahannya banyak, itu urusannya Tuhan lah. Karena Tuhan tahu mana porsi yang cukup buat kita. Mana porsi yang tidak akan membuat kita jauh dari Dia. Manusia baru. Tadi penebusan, dua restorasi. Saya baca ya, manusia baru, Efesus 4. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Artinya manusia-manusia yang berdosa ini, pertama yang rusak adalah pikirannya. Kenapa? Pikirannya tidak berfokus kepada Allah, tetapi pada dirinya sendiri, pada kesenangan dunia. Jadi pikirannya, kalau kamu hidup kita itu bergaul, surrounding kita itu memang orang-orang yang berpikiran pada dunia, maka kita akan terkontaminasi dengan cara hidup seperti itu. Tuhan bilang, jangan hidup seperti itu lagi. 4:18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, pengertian menjadi gelap karena kita tidak punya persekutuan yang intim dengan Allah. Pergaulan kita tuh salah. Kalau nggak punya relationship yang dekat sama Tuhan, udah pasti akan terkontaminasi cara berpikir kita. Pengertian kita menjadi gelap. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Jadi keinginan-keinginan, perasaan-perasaan, nah itu yang jadi degil. Kenapa? Karena manusia jika jauh dari Allah, pasti efeknya, akibatnya begitu. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kalau kita ikuti kedegilan hati mereka, kedegilan hati manusia yang nggak mau bertobat, maka kita punya kecenderungan menyerahkan diri kita mengikuti hawa nafsu untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri. Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sehingga nanti perencanaan-perencanaan yang kita buat dalam hidup kita, itu orientasinya ke situ. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kalau kita belajar firman-Nya, rutin setiap hari, mencari kehendaknya, maka pikiran kita akan disorongkan, digeser, dijauhkan dari pikiran-pikiran seperti itu. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima mengajar di dalam Dia, menurut kebenaran yang dinyatakan dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemuinya kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalau kita hidup mengikuti nafsu yang menyesatkan itu, karena cara berpikir kita tidak dibaharui, maka ujungnya pasti akan menuju kebinasaan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Oleh pimpinan Roh Kudus, roh kita menjadi kuat, jiwa kita, pikiran kita dilurusin, dibenerin, dikoreksi,
Sehingga nafsu kita itu ditanggalkan, pikiran kita menjadi pikiran seperti pikirannya Kristus. Dan pikiran Kristus itu adalah kehendak Allah, karena dia adalah firman-Nya, isi hatinya Tuhan. Dan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran, itu adalah roh yang tahu isi hatinya Bapa, yang tahu maunya Bapa. Itu yang memimpin kita. Manakala manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Jadi, kita itu setelah ditebus, Tuhan ingin kita menjadi manusia baru melalui pembaruan akal budi kita. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dengan pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tanpa ada pembaruan budi ini, kita nggak tahu kehendak Allah itu yang mana. Mana yang baik. Yang tahu ada seperti tadi, menurut kebenarannya kita sendiri. Apa yang kita pandang baik, bukan apa yang baik menurut Allah yang dikehendaki, tapi semuanya dibuat menurut apa yang kita pandang baik. Kita sulit mengenal kehendak Allah yang itu yang baik, apalagi yang sempurna itu gimana? Tanpa ada pembaruan akal budi. Our enemy. Kedagingan, yang pertama adalah kedagingan atau keinginan diri sendiri yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Ini menurut saya adalah musuh kita yang paling sulit. Kenapa? Karena semuanya ini itu menyenangkan buat kita untuk dipuaskan. Jadi sesuatu yang menyenangkan sulit ya dilawan ya. Tapi ini PR terbesar kita, penaklukan diri. Yang kedua adalah iblis dan pengikutnya. Sejak zaman manusia belum jatuh dalam dosa, misi utama iblis adalah menjauhkan manusia dari Allah. Menjauhkan manusia dari Allah. Sementara Allah ingin manusia dekat dengan dia. Dan pengikutnya siapa? Pengikutnya adalah orang-orang yang cara pikirnya, akal budinya masih mengikuti keinginan dirinya sendiri. Memuaskan hawa nafsunya sendiri. Penuh dengan keinginan-keinginan dunia. Jadi kalau kita bergaul dengan circle seperti itu, pasti ketularan. Kenapa? Karena circle itu adalah memuaskan yang nomor satu. Pergaulannya sia-sia membuat kita menjadi terhilang. Jadi bahaya banget kalau kita tidak menjaga pergaulan kita. Rencanaku, rencana Tuhan. Dunia adalah sementara. Tujuan kita hidup adalah hidup dalam kekekalan. Ingat ya, Tuhan Yesus kenapa dia turun ke dunia itu? Pertama, untuk menebus dosa kita, hukuman. Yang kedua adalah restorasi hubungan dengan Allah. Caranya adalah menjadi manusia baru, manusia yang seperti segambar dan serupa Allah. Jadi ketika ditebus, lalu kita nggak leha-leha, nggak santai-santai, ada perjuangannya menaklukkan diri sendiri. Dan hidup dalam ketaatan. Nah, rencana di dalam hidup manusia, rencana itu dibuat dengan landasan untuk memenuhi. Ya, ini pemikiran sederhana aja. Pertama, kita bikin rencana apa sih? Karena untuk memenuhi kebutuhan, benar kan? Oh, kalau misalnya saya punya kebutuhan, berarti saya misalkan saya harus kerja, kerjanya harus begini, 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 begini. Kita bikin rencana untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah memenuhi keinginan. Ada tahu bedanya keinginan dengan kebutuhan. Nah, rencana itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Outputnya adalah kepuasan. Satu, bisa jadi kepuasan untuk diri sendiri atau kepuasan untuk orang lain. Yang kedua adalah kepuasan untuk memuaskan kehendak Allah. Ini global. Nah, jadi
kepuasan untuk memenuhi kepuasan manusia atau diri sendiri, itu biasanya rencanaku. Nah, rencana untuk kepuasan Allah adalah rencana Allah. Ini terjadi peperangan, gontok-gontokan. Tinggal bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita menata hidup kita, bagaimana kita berjuang untuk menaklukkan diri, itu akan eh, menjadi hasil apakah rencanaku itu sinkron nggak dengan rencana Allah? Apakah rencanaku itu semata-mata hanya berfokus pada diri sendiri atau lebih pada menggenapkan kehendak Allah? Dalam pembuatan rencana pasti ada melibatkan pikiran dan perasaan. Pikiran perasaan kalau dilakukan menjadi perbuatan. Perbuatan menghasilkan kepuasan. Bersifat daging atau jasmani atau memuaskan jiwa. Perencanaan kita mencerminkan relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan tidak dekat, kita tidak bergaul dengan firman-Nya, kita tidak mengenal isi hatinya, kita tidak tahu apa yang Dia mau, maka rencana-rencana kita yang kita buat mayoritas pasti akan berfokus untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Supaya kita hidup enjoy, menikmati selama kita hidup di dunia ini. Padahal proyek terbesar Tuhan adalah menebus dosa manusia, lalu merestorasinya supaya punya relasi kita dengan Tuhan itu menjadi sangat dekat. Kita dipersiapkannya untuk nanti masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus pernah bilang kan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga sempurna. Yang Dia inginkan adalah hidup kita itu match persis dengan kehendak Bapa di surga. Sama seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama Dia hidup di dunia ini. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Semuanya dalam rangka menggenapkan rencana Bapanya, menyenangkan hati Bapanya. Bukan untuk dirinya sendiri. Satu-satunya konflik yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah ketika dalam pertempuran batinnya di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku ya Bapa. Namun, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Langkah penting dalam kehidupan orang beriman. Satu, berusahalah dengan maksimal untuk mengenal Allah melalui firman-Nya. Karena memang itu satu-satunya cara untuk mengenal isi hatinya. Pertama, baca firman-Nya, kenal firman-Nya, karena dengan itulah Bapa menyatakan dirinya. Lalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Berusahalah dengan maksimal untuk mengenal Allah melalui firman-Nya dan melakukan perintahnya oleh karena kasih. Jadi baca firman Tuhan bukan hanya ingin supaya penuh pikiran kita tahu tentang ayat-ayat Alkitab, tapi melakukannya karena kasih. Tadi kan dikatakan ya, kalau engkau mengasihi aku,
maka engkau akan melakukan segala perintahku. Melakukan, bukan menghafalkan, bukan. Melakukan. Itu bukti kita mengasihi Allah. Proses itu wajib hukumnya sebagai sarana mengalami pembaruan akal budi. Akal kita diubahkan melalui firman-Nya. Karakter kita dibentuk melalui perbuatan kita di mana kita melakukan firman-Nya. Itu prosesnya begitu, pembaruan akal budi. Ujiannya adalah Tuhan mengizinkan di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan, permasalahan. Itu ujiannya. Supaya kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan gimana sih. Bukan Tuhan nggak tahu kondisi kita gimana, tapi supaya kita tahu bagaimana posisi kita, relasi kita di hadapan Tuhan itu gimana. Permasalahan, itu permasalahan. Dua, pembaruan akal budi akan menggeser fokus tujuan hidup kita dari self-centris, berfokus pada diri sendiri, menjadi God-centris, berfokus pada kehendak Allah. Tiga, tanamkan dalam diri, diri, hidup di dunia ini hanya untuk menumpang dan sementara sifatnya. Nah, celakanya ketika manusia sudah fokus pada kenikmatan hidupnya sendiri, dia punya banyak, dia bisa macem-macem, yang tadinya sederhana, lalu jadi ketika berkat berlimpah malah justru lebih sibuk ngurusin berkatnya dibandingin punya hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Banyak orang begitu loh kejadiannya. Ketika sederhana, intim banget sama Tuhan. Bergaul erat sama Tuhan. Karena dia sadar bahwa tanpa Tuhan, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika berkat melimpah, punya posisi banyak, merasa bahwa aku bisa menolong diriku sendiri. Mulai bisa mengatur-ngatur begitu ya. Lupa bahwa dia punya kemampuan yang terbatas. Lupa bahwa hidupnya itu hanya sementara waktu. Berkat kadang-kadang bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Dan itu tipu muslihat iblis. Berkat yang sejati adalah membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin menghargai kasih karunia Tuhan. Semakin mengasihi Dia. Ketika kita diberkati berlimpah-limpah, kita sadar bahwa kita menjadi saluran berkat-Nya untuk memuliakan Dia. Karena kita tahu bahwa semuanya punya Dia, asalnya juga dari Dia. Empat, kasih Allah sudah dimateraikan dalam diri kita. Karena Allah adalah kasih, Roh Kudus adalah Allah, Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita, maka sebetulnya kita penuh dengan kasih Allah. Kalau kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita itu sudah dibersihkan dari keinginan-keinginan duniawi, maka kita bisa merasakan kasih Allah yang melimpah-limpah dalam diri kita. Kapasitasnya sama. Cuman kita bisa merasakan kasih Allah itu ketika kita bisa menanggalkan diri kita. Kalau kita masih banyak fokus pada keinginan-keinginan kedagingan kita, dunia, kita sulit merasakan kasih ke Allah. Tapi ketika kita bisa menyadari bahwa kasih Allah begitu melimpah, itu karena kita menyadari bahwa fokus kita mulai geser, gitu. Bukan pada diri kita sendiri, tapi kepada Allah. Nah, karena kasih itu sudah dimateraikan, diberikan full dalam diri kita, maka sebagai responnya adalah kita harus juga mengasihi Allah dan sesama. Makanya hukum hukum kasih itu adalah hukum yang utama. Karena kasih itu sebetulnya harus mendasari segala pemikiran, segala perasaan, segala perbuatan kita, yaitu karena kita mengasihi Allah. Itu sebetulnya harus menjadi dasar. Dan kasih kepada Allah itu adalah ketika taat dan setia melakukan segala perintahnya.
Bukan seperti cuman ngomong, I love you God, I love you Lord. Bukan itu. Itu cuman baru di mulut. Tapi apakah perkataan kita sinkron dengan perbuatan kita, itu satu hal yang berbeda. Nah, ketaatan melakukan kehendak Allah, itu pasti akan membawa kepuasan, sukacita, dan kedamaian. Kalau kita punya kemampuan untuk memuaskan diri kita akan mendapatkan kesenangan memang. Pasti itu. Bisa beli ini, bisa beli itu, pergi ke sana, pergi ke sini. Kita pasti senang. Itu namanya bersenang-senang. Tapi ketaatan melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah yang sempurna, itu akan memenuhi kepuasan batin kita. Ada ruang kosong yang memang Allah buat di dalam diri kita supaya diisi manusia itu untuk berfokus kepada Tuhan. Coba deh, kalau kita banyak bisa melakukan kesenangan, pergi ke sana pun ke sini pulang, aduh pikir sampai rumah capek, habis itu pergi kemana lagi ya, atau beli apa lagi ya, nggak ada habis-habisnya. Tapi ketika kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan, begitu besar anugerahnya Tuhan di dalam hidup kita, dalam kesederhanaan sekalipun, kita penuh dengan kepuasan. Kita penuh dengan sukacita dan kedamaian. Coba deh orang melakukan dosa, pasti nggak ada kedamaian. Ada rasa tertuduh. Itu sebabnya ketika para rasul dalam pelayanannya ke daerah-daerah, ke negara-negara, ke tempat-tempat di mana mereka juga mengalami penderitaan. Tapi mereka mengalami kepuasan dalam batin mereka. Mereka merasakan sukacita dan kedamaian. Apa yang mereka lakukan, semua berjalan dengan kehendak Tuhan. Hal-hal penting dalam perencanaan. Satu, melibatkan Tuhan dalam setiap perkara. Bawa dalam doa sebelum membuat perencanaan. Dan setiap hari saat hendak melaksanakannya. Manusia membuat perencanaan haruslah, menurut saya bilang. Nggak bisa juga, iya, let it flow, flowing aja. Dalam pelaksanaan, iya flowing. Tapi bikin rencana juga. Supaya kita tahu arah dan tujuannya. Bawa itu di dalam doa, bicarakan dengan Tuhan. Dengan kita bawa dalam doa, kita melibatkan Tuhan. Kita menjadi posisi yang membutuhkan Tuhan. Menyadari bahwa pengalamanku, pengetahuanku sangatlah terbatas. Jadi aku membutuhkan engkau, pimpinanmu, dalam membuat segala sesuatu ini. Supaya aku tidak berfokus pada diriku sendiri, tetapi berfokus kepadamu, ya Allahku. Dua, Tuhan tahu kita paham atau tidak akan kehendak Tuhan. Kita kan selalu bertanya-tanya, ini sesuai nggak ya dengan kehendak Tuhan ya rencanaku? Nggak apa-apa. Yang dalam kehidupan kita, kan Tuhan jarang sekali, bahkan ya langka banget. Oke, kamu do A, B, C, D, E sampai Z. In detail, step-stepnya. Nggak begitu kan? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu juga selangkah-langkah. Imannya itu bertumbuh. Tuhan ingin membangun kita di dalam ketaatan setiap hari. Tuhan tidak menjabarkan perencanaan dalam 1 bulan full, 1 tahun full, in detail. Enggak. Tuhan ingin kita melangkah setiap hari bersamanya. Kadang-kadang ada benturan, belokan-belokan. Dengan cara itu, Tuhan sedang membangun iman kita di dalam ketaatan mengikuti petunjuknya. Satu hal yang Tuhan inginkan, taat dan setia. Tiga, apa yang kita pikir baik, termasuk hal yang rohani, belum tentu sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna.
Seringkali begitu loh. Menurut kita, wah ini bagus ya. Enggak, ternyata Tuhan memikirkan dari multidimensi. Kenapa? Kadang-kadang manusia sebetulnya punya rencana pribadi, ambisi pribadi, tapi membungkusnya dengan yang rohani. Bungkus juga pakai ayat. Nggak sedikit loh yang begitu. 4, waktu Tuhan tidak bisa kita atur. Ia punya pertimbangan yang jauh lebih lengkap dari kita. Di dalam kemahatauannya, dia tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita selalu atur-atur ya, seolah-olah kita mengatur Tuhan, membantu Tuhan gitu. Kejadiannya bisa seperti Sarah dan Abraham. Aku akan memberikan engkau keturunan. 25 tahun berjalan, enggak juga. Bertahun-tahun berjalan, enggak juga. Akhirnya seolah-olah Sarah bisa membantu Tuhan. Kejadiannya adalah hadirlah Ismail. Dan itu menjadi masalah sampai sekarang. Jadi nggak usah bantu Tuhan. Percaya aja bahwa apa yang Tuhan rencanakan itu baik buat kita. Tujuan utama Tuhan adalah relasi yang intim. Ingat ya tadi, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah pertama penebusan, yang kedua adalah restorasi. Memulihkan hubungan, mengembalikan harkat manusia menjadi manusia baru seperti ciptaan awal. Tujuan utama adalah Tuhan adalah relasi yang intim saat ini ataupun dalam kekekalan. Dia tidak menginginkan seorang pun, dia menginginkan seorang pun tidak binasa. Relasi, itu yang Tuhan inginkan. 6, kesuksesan, kelimpahan, kesenangan itu hanya bonus, bukan tujuan utama. Kenapa? Ya tadi, tujuan utama adalah relasi. Buat apa sukses, kelimpahan, punya menikmati kesenangan, kalau itu membawa orang menjauh dari Tuhan dan akhirnya bisa menyeret dia ke dalam kebinasaan. Bukan itu tujuannya. 7, pekerjaan di bidang apapun dipakai Tuhan sebagai sarana pembentukan karakter manusia atau manusia rohani yang bernilai kekal. Jadi pekerjaan itu di bidang apapun, sesederhana apapun atau serumit apapun, itu dipakai Tuhan untuk pembentukan manusia. Kenapa? Ingat, kita hanya sementara di dunia ini, hanya menumpang. Ada kehidupan kekal yang menanti kita. Problemnya adalah kemana kehidupan kekal kita nanti? Apakah kembali bersama Bapa di surga atau dalam kebinasan? Itu yang harus jadi concern kita. 8, benturan, kegagalan, seringkali diizinkannya terjadi sebagai caranya untuk mengembalikan ke arah tujuan yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya berjalan dengan smooth, karena manusia kan nggak maha tahu. Tuhan maha tahu. Tuhan izinkan benturan-benturan itu terjadi, masalah terjadi, untuk mengembalikan kita ke jalannya. Selama kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan hal kecelakaan yang membuat manusia terpisah jauh darinya. Kadang-kadang kecelakaan itu diizinkannya untuk mengembalikan supaya kita dekat dengan Dia. Selalu tanamkan dalam diri bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Kenapa baik? Karena dia menginginkan tidak seorang pun binasa. Tidak mau dia ada yang binasa. Dia ingin semua kembali kepadanya. Dipulihkan. Allah adalah setia dan adil. Kalau kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, maka Dia setia mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengakui dan tidak bertobat,
Ya, keadilannya adalah menghukum manusia dalam kebinasaan. Bersyukurlah bahwa Allah begitu luar biasa kasih karunia-Nya. Dia selalu menanti kita untuk kembali kepadanya, bertobat, dan hidup dalam pengampunan, kembali nanti kepada Bapa di surga. Closing. Yeremia 29, 11-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kalau kamu hidup di dalamnya, maka kamu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Kecelakaan maksudnya membuat engkau terpisah dari Allah, menjauh dari Allah dan binasa. Yaitu untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Hidup dalam kekekalan nanti. Dan apabila kamu berseru dan datang dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Allah itu setia. Apabila kamu mencari aku, kalau kamu mau berbalik kepadaku, mencari wajahku, kamu akan menemukan aku dan kamu mengerti apa jalanku. Kamu mengenal aku. Kamu mengerti apa yang aku inginkan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kembali ke Firdaus, kembali ke rumahnya nanti. Penutup, bagaimana cara Anda dalam mengevaluasi setiap rencana dalam hidup? Perlu kejujuran pada diri sendiri. Apakah orientasi kita hanya untuk memuaskan keinginan kita? Apa kita mau bahwa apa yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan?